bahwa Jogja ilang Jogjane, Jawa ilang Jawane, itu adalah kekhawatiran-kekhawatiran kita ketika bersentuhan dengan kebaruan, dengan globalisasi, dengan apalagi era digitalisasi. Pengaruh-pengaruh budaya dari luar Jawa masuk semua ke Jawa, nanti kita harus mempertahankan Jawanya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mas Jogja Rano Suara nih. Selamat pagi teman-teman suara. Nah gitu. Izin Mas Mbak, izin tadi saya sudah ngobrol sama Mas Febri GNFI. Nanti apakah harus formal presentasinya atau saya bisa menjadi diri saya sendiri? Katanya boleh Mas, diloske aja, asik begitu kan. Kita akan ngerasani membaca perubahan identitas wisata Jogja. Tetapi sebelumnya terima kasih Mas Ade dari Injurni, terima kasih juga hotel yang kita dulu kenal namanya Hotel Garuda, sekarang menjadi Hotel di Jogja. Sebutnya Mbak Dewi, terima kasih dari GNFI. Sedikit perkenalan dulu sebelumnya ke slide selanjutnya. Nah inilah beberapa hal yang bisa dibaca tentang diri saya. Pokoknya kalau di poster kemarin disebut budayawan itu saya sebenarnya keberatan dan menolak, ikui bebane gede banget karena di sini banyak teman-teman yang budayawan juga, teman-teman yang saya kalau ngomongin tentang kebudayaan itu kan selalu yang kritis, yang antagonis seperti itu. Nah jadi lebih enak disebut sebagai seniman aja karena saya pekerjaan utamanya memang penyanyi dan musisi begitu ya. Tetapi juga karena terus di Jogja ini kita tahu sendiri kan UMR-nya segitu, jadi harus melintas-lintas pekerjaannya. Selain menyanyi, kalau nggak nyanyi ya jadi panitia festival atau event. Kemudian juga kok belum cukup ya untuk biaya hidup, ya harus menulis seperti itu. Background kuliah saya dari Sastra Jawa UGM, ini ada teman-teman juga yang satu alumni. Ijazah saya asli. S2-nya juga di situ. Nah, itu sebagai kalimat jualannya di belakangnya itu sebagai bla 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 bla. Itu cuman jualan aja sebenarnya. Sekarang juga sedang menjabat sebagai ketua alumni Kagama FIB UGM, juga sebagai anggota Dewan Kebudayaan Kota, dan yang tahun lalu juga ada sedikit profil jualan juga, pernah menerima penghargaan lah dari UGM. Gitu aja ya, pokoknya kita ngobrolnya santai aja. Saya pekerja seni gitu aja. Next langsung. Yes, wajah-wajah wisata Jogja. Tadi Mas Ade, saya manggilnya Mas gak apa-apa ya, sudah memaparkan dengan data yang sangat komprehensif. Oh tapi sebelumnya gini ya, saya juga harus klarifikasi, saya tidak mempunyai kapabilitas dan kompetensi atau kepakaran apapun di pariwisata. Jadi memang background kuliah, background pekerjaan saya bukan di pariwisata. Tetapi saya nanti di sini berdiri sebagai warlock yang lahir dan besar di Jogja. Nek ditekoni KTP-mu ngendi? Tut ngono kuwi. KTP ku jelas kene. Wis, ari-ariku ditanam ning kono kuwi mingan pokoknya. Nah, ini nanti adalah sebuah rasan-rasan atau sambat dari POV-nya warlock yang selama 40 tahun lebih tidak kemana-mana di lingkungan urban Jogja, melihat perubahan-perubahan Jogja dari masa ke masa, bergaul di seluruh penjuru Jogja. Jadi ini bukan dari kacamata pariwisata tapi dari amatan warga lokal, gitu aja sederhananya. Yang pertama tadi di slide-nya Mas Ade, angka-angkanya, data-datanya sudah sangat gamblang bahwa kuantitasnya kita tuh konon selalu naik. Tadi pagi sebelum kesini juga ngecek di AI, angkanya signifikan kenaikannya. Untuk jumlah wisatawan tentu itu sebagai sesuatu yang menggembirakan bagi kita yang memang hidup dan mencari kemeriahan hidup di sektor pariwisata.
wisatawan selalu naik. Jumlahnya tadi aman, angka banyak. Kalau nggak usah pakai data aja teman-teman yang warlock, kalau Sabtu Minggu kan milih di rumah toh sampean arep metu neng di wis masak Indomie wae. Rasah kulineran karena sedang diserbu oleh banyak orang. Jumlahnya aman, turis rombongan selalu datang. Kita juga menyaksikan grup-grup naik bis pariwisata banyak sekali di Yogyakarta dari berbagai kelas, mulai dari yang bisnya wangi-wangi sampai bisnya yang ambune solar karo pewangi rasa jeruk, itu ada semua di Yogyakarta dan itu jumlahnya banyak sekali. Apalagi ini baru musim liburan sekolah ya, mau berakhir. Nah, jalan di depan kita ini sudah tentu Malioboro. Mau lewat manapun, kalau itu diindikasikan sebagai salah satu tolok ukur keramaian pariwisata Jogja, Malioboro selalu rame. Sate Klatak jelas, wis adoh-adoh dari sini ke, ini salah satu contohnya ya, kuliner di Jogja itu juga antrinya luar biasa. Arep maam sate Klatak wis sak jam saiki. Saya ngomongnya campuran pakai bahasa Jawa nggak apa-apa ya, biar kelihatan warlocknya. Ada yang tahu tak bahasa Jawa? Ada yang nggak tahu? Kalau nggak tahu nanti ikut kursus di tempat saya. Ini tujuannya gitu. Kabeh dodol. Next. Yes, ini dia potret-potret wisata. Gambarnya agak-agak provokatif, fotonya. Teksnya juga provokatif. Kalau kita ngomongin 10 poin atau beberapa poin wisata di Jogja kan jelas. Bakpia dengan segala problematikanya ya. Yang di oven atau yang tidak di oven, yang rasanya apa, ini bakpia atau bukan. Nah itu di X atau di Threads hampir tiap hari, apalagi di musim liburan tuh bakpia selalu diperdebatkan. Dan salah satu atraksi wisata kreatif atau atraksi seni juga pawai bakpia, gunungan bakpia, logo event-event itu banyak yang bakpia. Pokoknya bakpia adalah Yogyakarta, salah satunya itu. Masalah lagi informasi, sekarang istilahnya di media sosial adalah scam bentor ke bakpia. 5.000 diantar ke toko oleh-oleh, nanti kalau tidak beli diapain sama bentornya? Ditinggal. Nggak pernah tuku. Nah itu kan diskusi-diskusi pariwisata kita yang harus kita baca ya. Terus banting-bantingan harga produsen bakpia, yang satu kerjasama sama agensi tour travel memberikan potongan atau komisi atau macam-macam. Yang kompetitornya nanti ngomong, wah di sana bakpianya kok bisa laris karena potongannya besar. Nah itu kalau yang kecil aja dari sebuah kue hybrid yang sebenarnya itu kue impor juga, kalau kita mau mendebatkan itu asli atau bukan Jogja. Nanti tapi debatnya nanti saya dimarahin teman-teman pegiat kuliner otentik. Bakpia selalu diperdebatkan. Bentor pun juga kita juga mengalami berbagai macam isu mengenai bentor, mau diganti listrik, mau dihapus, mau digimanain, tapi itu juga jadi penopang hajat hidup banyak orang. Tadi kalau isu-isu dari ngobrol dari teman-teman di wisata, tadi Mas Ade, lossnya kita itu 2, sekian. Apakah itu sudah ideal? Konon katanya beberapa teman-teman di PHRI maupun di forum-forum kurang ya Mas, di Bali itu bisa konon katanya 4 hari lebih ya. Nah dibandingkan dengan strategi-strategi misalnya kalau kita di ASEAN, di Singapura atau di kota-kota sebelah itu ada beberapa kiat yang mengikat kita sehingga length of stay kita di sana bisa terikat 4 sampai 7 hari. Nah itu kan mulai dari penjadwalan transportasi dan lain sebagainya. Nah itu sambat-sambatnya seperti ini. Spendingnya juga belum tinggi. Nah spending yang belum tinggi ini juga nanti masih diperdebatkan. Datanya yang di kolek itu dari mana? Apakah dari rombongan grup
study tour yang ke Jogja nanti tujuannya ke Malioboro Taman Pintar terus ke pantai terus selesai, atau dari spendingnya wisatawan kelas jelita yang ke Jogja beli tiket pertunjukan sehari 1.150.000 aja terbeli kemarin. Nah itu kan kita juga kan ada kemarin pertunjukan di Jogja itu yang harganya sekarang 500.000 lebih, itu banyak sekali loh. Nah itu ukurannya dari mana? Nah itu wajah-wajahnya. Saya juga tidak bisa menganalisis maupun memberi simpulan, tapi sekadar melemparkan isu saja. Itulah tugas saya sebagai tukang provokasi ya. Kemudian muncul juga isu lain, daerah Bangun Jiwo Bantul sekarang sudah kayak Canggu atau kayak di Ubud. Hampir sederet jalan itu dimiliki oleh orang asing. Villa-villanya kayak kalau kita ke Bali. Nah terus kemudian kalau Anda yang warlock pasti juga sudah sadar, di setiap gang di dekat rumah Anda itu sekarang ada homestay yang cara pesennya sudah semakin private, harus WA atau harus DM, tidak ada di platform apapun. Nah sebelah rumah saya, rumah ibu saya yang ada di downtown Keparaan situ, di pusat kota, satu gang itu ada tiga homestay yang tidak ada namanya. Maksudnya plakatnya ini mau cilik banget loh, di tempat kunci biasanya. Nah itu hanya bisa kita ketahui villa-villa yang hidden itu dari percakapan-percakapan di media sosial. Tidak ada di penyedia platform resmi yang terdaftar negara. Entah apakah itu strategi mereka atau strategi untuk menghindari pajak atau strategi untuk jualan secara eksklusif, saya juga tidak bisa tahu. Tapi yang jelas fenomena itu ada. Kawan saya ini Mas Fajar Wijanarko tinggal di daerah Pawiro Taman Timuran, itu sa RWW okeh banget atau Mas Vilani Mas, yang terkenal maupun yang tidak. Ini jadi, apakah ini jadi masalah atau itu sebagai indikasi Jogja, dan itu mahal loh. Rate-nya itu kalau ada kolam renang yang ditulis swimming pool meskipun ukurannya itu meng dinggo ciblon, atau sing meng pure yuk selesai itu di angka 1,5 jutaan. Nah ini adalah potret lama romantisasi angkringan. Nah sekarang pencetusnya Suwargi Pak Joko Pinurbo juga sudah almarhum. Teman-teman yang Gen Z ini ditanya apakah masih nongkrong di angkringan. Apakah angkringan itu masih murah, apakah angkringan itu masih otentik dengan 3 ceret, atau jualan minuman saset renteng-renteng sama jualan sosis bakar. Nah itu kan juga diskusi tentang angkringan kan nggak selesai-selesai juga. Jahe nendi kok sudah diganti kemasan saset. Nah masih romantis nggak angkringan. Kuliner tadi sudah tersegmentasi, ada yang kuliner kelas lesehan rakyat, juga ada kuliner-kuliner yang hari ini sedang menyeruak, yaitu kalau istilahnya teman-teman tuh low third coffee industry, street coffee, yang mana itu menu-menu kopinya itu sudah didiskusikan oleh teman-teman yang mungkin spendingnya lebih besar, nongkrong untuk ngejar karamel macchiato, Mont Blanc, dirty latte di kafe-kafe atau di coffee shop spesifik itu sudah semakin dikejar. Apakah itu terbaca juga oleh teman-teman yang mendata, loh mau jajan kopi sontek 50.000 kok, mosok spendingnya dibilang kecil. Kan itu baru kopi loh ya, belum apa-apa yang lainnya. Ada paradoks, Jogja selalu macet, tapi juga ada narasi, wah tapi jarang dengar suara klakson. Bandingkan dengan Medan, Jakarta atau New Delhi. Saya dulu waktu S1 pernah studi di New Delhi. Kita orang itu di sana nggak pakai ngomongnya di klakson dulu, itu baru ngobrol. Kalau di sini kan nggak. Klakson itu adalah kiat kedua sebelum nanti yang terakhir misuh. Kalau di Jogja kan gitu kalau di jalan. Tapi kalau awalnya landai-landai aja. Kalau nggak sampai tabrakan nggak klakson dulu. Nah ini kan wajah-wajahnya hari ini seperti itu. Kemudian yang kemarin wisatawannya sedang memuncak, ternyata ada friksi dengan komunitas penghobi, pesepeda harus menyingkir
karena menghalangi wisatawan kan kita terbaca semua. Nah ini kan wajah-wajah kita hari ini. Yang terakhir yang belum pernah selesai ini ya ini dia. Nggak selesai sampai hari ini masalah sampah. Nah ini adalah wajah-wajahnya wisata Jogja hari ini dari POV saya sebagai warlock yang tiap hari lewat. Oh iya ternyata sekompleks ini ya masalah Jogja. Next. Nah pertanyaan dari Tor yang saya terima adalah ada 3 poin ini. Apakah Jogja ini ketika ada tren globalisasi digitalisasi ini akan tergerus atau menghilang atau Jogja hilang Jogja ini? Nah ini saya harus membacanya dengan perspektif salah satunya next dari perspektif kebudayaan. Nah ini kalau dibilang ini pengalaman saya meskipun belum pakar tapi saya mempunyai pengalaman di sini, kita harus melihat dulu. Kadang-kadang kita ini terjebak dalam cara pandang untuk mendefinisikan atau mengartikulasikan budaya itu dari hal-hal yang lampau, dari nilai-nilai keadiluhungan, dari yang otentik atau original seperti contoh bakpia tadi. Wah kalau yang rasanya atau yang tidak, kalau yang sudah dikukus itu berarti tidak original. Padahal kita tahu bakpia itu juga sudah tidak original mong. Bak itu kan artinya daging, kue yang isinya daging. Sekarang isinya kumbu kacang hijau, lalu ada coklat, terakhir matcha. Itu kan sudah tidak otentik lagi. Coba bayangkan kalau misalnya ada front pembela puritan bakpia asli, bakpia kita salah semua. Itu salah, itu sudah melanggar pakem bakpia yang dari aslinya. Nah kayak ngono kuwi, originalitas otentisitas itu harus selalu kita wacanakan ya, harus ada diskursus tentang itu terus. Jadi tidak berhenti bakpia asli ya sing seret kae, enggak no. Terus nek saiki nek ling goreng dikukus apakah itu jadi bakpia? Nanti teman-teman silahkan berdebatlah di threads. Kemudian perspektif berikutnya adalah tentang etik selalu. Kalau kita ngomongin tentang budaya Jogja atau Jawa itu selalu unggah-ungguh toto kromo, tentang derek langkung, tentang matur nuwun, tentang kalau berjalan harus dungkluk. Yang gen boomer, gen X selalu ngomong ke gen Z yang selalu dibenci lintas generasi ini. Gen Z sekarang tidak punya unggah-ungguh. Kalau saya sebagai kawan gen Z, unggah-ungguh yang mana dulu? Tanya toh, apakah unggah-ungguh itu harus laku dodok ke depan orang tua? Kan unggah-ungguh kan juga harus relevan dengan semangat zaman ya. Nah itu nanti di kelas lain lah, perdebatan lain. Terus yang terakhir, ini juga muncul dari generasi-generasi di atas kita, bahwa Jogja ilang Jogja nih, Jawa ilang Jawa nih, itu adalah kekhawatiran kita ketika bersentuhan dengan kebaruan, dengan globalisasi, dengan apalagi era digitalisasi. Kita selalu didengungkan, ini era globalisasi, wong Jawa ojo ilang Jawa nih. Sekarang semua orang dari luar negeri atau kebudayaan, pengaruh-pengaruh budaya dari luar Jawa masuk semua ke Jawa, nanti kita harus mempertahankan Jawanya. Kalau saya selalu kosek, bukankah dari awal Jogja ini sudah global? Sekarang tak tanya sedikit ya, ketika Jogja ini masih tanah kosong, konon katanya adalah alas mentau hutan, berarti kan lahan kosong. Belum ada civilization di situ, belum ada society. Berarti yang bangun sini adalah orang dari luar Jogja atau pasti? Yang bangun Jogja kan pasti pendatang. Jadi nek ditekoni KTP-mu ngendi? Gini sekolah luar. Loh dijawab aja. Loh dulu yang bangun Jogja juga KTP-nya luar. Coba cek KTP-nya Panembahan Senopati. Lahirnya di mana? Cek KTP atau domisili awalnya Mangkubumi atau HB1. Wani kowe takon KTP-ne ngendi sing bangun Jogja? Iso entuk drone keris kowe mengko. Ora iso. Ini ya contoh di gambar paling atas. Kalau tahu itu apa? Gambar apa? Wayang ya, jelas ya. Sekarang tak tanya,
dari wayang itu aja, yang asli Jawa yang mana? Ayo. Punokawannya. Yang lainnya aslinya mana? India. Ada proses globalisasi enggak di situ? Ada. Cerita wayang yang paling terkenal ada dua, yaitu Mahabharata dan Ramayana. Versi populernya cerita itu kan dari India, meskipun ada versi alternatif ya. Beberapa orang yang patut kita uji nanti pendapatnya bahwa itu asli Jawa yang dibawa ke sana. Tapi versi populernya kan jelas, itu kan sastra dari luar. Kita ini wayangnya aja impor loh, sudah global loh. Tetapi kehadiran tokoh-tokoh Jawa ini yang asli, yang tidak ada di India, loh, wah wis disabotase iki, urung ya. Wis di sini wis mulai nyerempet wis teneni karo Dewan. Nah, ini adalah bentuk bagaimana nanti globalisasi itu terjadi di Jogja. Kita ingat dulu tentang wayangnya. Yang kedua, blangkon. Konon katanya itu adalah perangkat fashion kepala asli Jogja atau Jawa. Tapi beberapa pakar di studi kami juga ngomong, loh itu teknik ikatnya dari Persia loh. Itu blangkon itu juga sudah sebuah produk yang hybrid loh ya. Jawane ono, badike ono, tekniknya dari luar, itu juga wujud globalisasi. Jadi dari dua sampel ini saja, kalau sejak awal Jogja atau Jawa ini sudah globalisasi, lah kenapa kita sekarang takut untuk menghadapi globalisasi? Toh nyatanya sejak awal kan seperti itu. Next slide coba. Perdebatan lagi. Nah ini dia ngomongin tentang rasan-rasan pariwisata lagi. Tadi sudah ngomong Jogja ora ilang, Jogjane harus kita pertanyakan Jogja yang mana atau globalisasi yang mana yang mau menggerus, karena sejak awal kita sudah selalu bersamaan dengan globalisasi. Ini contoh Candi Prambanan, dan yang tengah itu ada yang tahu teman-teman? Ini juga masalah lagi nih di dunia oleh-oleh itu. Abon gulung. Ya, setelah bakpia, perdebatan kita berikutnya adalah abon gulung yang warnanya kuning, hurufnya hitam, di mana-mana abon gulung ABCD. Wis mulai saingan sama bakpia. Sayangnya atau pembacaan saya terhadap cita-cita pariwisata dari para stakeholder di Jogja atau visi-visi wisatanya masih seperti ini. Ini bahasa saya sudah sangat halus, tidak ada instansi apapun yang saya tulis di situ sebagai pemangkunya. Arahnya selalu masih tentang craft. Ngomongin wisata, craftnya pun adalah craft-craft yang kita tahu, kalau enggak mendong, enceng gondok, peyek welut, atau kerajinan perak. Padahal perak sekarang sudah bertransformasi menjadi manusia silver. Masa orang nganggo Gojek, yang nganggo Gojek lah. Kemudian klasifikasi oleh-oleh selalu itu. UMKM lokal, makanan tradisi yang diaku makanan otentik seperti bakpia, tapi sebenarnya kalau kita mau membaca lebih dalam itu tidak otentik juga. Itu juga produk campuran juga. Revitalisasi hal-hal yang lampau itu selalu dikedepankan. Harus dilampaukan lagi, harus budaya yang adiluhung, yang kuno. Kemudian destinasi populernya di pol-pol. Ini beberapa strategi arah kebijakan wisata di Jogja yang sependek pengetahuan saya bisa saja salah, nanti tolong dielaborasi. Kadang-kadang kita lupa tadi ngomongin, kalau kita mau mempertahankan yang itu-itu saja, bagaimana dengan perubahan-perubahan baru? Jangan-jangan craftnya kita hari ini sudah bukan lagi craft sandal dari enceng gondok loh. Jangan-jangan ada perusahaan UMKM berbentuk startup aplikasi atau game. Atau kalau Anda tahu di Jogja banyak sekali usaha-usaha UMKM yang tidak kelihatan kantornya apa tapi jualannya ekspor. Dompet kulit sudah sampai ke desain seperti itu. Notebook, kalau Anda kemarin lihat ada pameran yang bagus sekali, Jogja Art Book. Itu notes atau produk-produk literasi harganya bisa 200-300 ribu. Hasil craft, kalau zaman dulu omongnya perajin, hari ini istilahnya adalah artisan. Itu modalnya sama dengan modal bikin
craft-craft yang kita tahu ada di sekitaran Malioboro, tetapi gagasannya yang sudah modern, sudah relevan dengan kehidupan hari ini. Saya sudah dikasih timer terus, tak agak cepat ya. Oke, perubahan-perubahannya ini kan sebenarnya nih saya terjadi ya. Next slide. Nah, kita balik lagi tadi, Jogja selalu berubah, itu adalah salah satu karakter dasar Yogyakarta. Kalau tadi kita ngomongin wayang, tadi ngomongin Candi Prambanan, itu yang bangun bisa orang Jogja lokal, tetapi isinya, reliefnya atau konsep ketuhanannya kita juga sudah mengimpor, ya kan? Di situ. Borobudur pun juga seperti itu. Yang sering luput atau sering kita abaikan tentang perubahan ini, memang ada beberapa sosok atau pihak atau generasi yang tidak luas membaca tentang perubahan ini. Jadi ngertine sing lampau adalah yang selalu baik. Kalau perdebatannya Gen Z kan paling nggak suka ngomong zamanku mbien atau masa laluku dulu seperti itu. Nah ini coba kita buka cakrawala berpikirnya lebih, bahwa salah satu karakter Jogja yang selalu berubah itu adalah keunggulan masyarakat Jogja yang selalu bisa berkompromi dan beradaptasi. Tadi ada tokoh-tokoh hero bernama Pandawa dari India, tetapi mampu disejajarkan dengan tokoh-tokoh lokal Yogyakarta atau tokoh-tokoh lokal Jawa, seperti Semar Gareng Petruk Bagong. Nah itu kan salah satu bentuk kompromi toh, salah satu bentuk adaptasi. Kemudian dari masa ke masa perubahan-perubahannya itu selalu erat kaitannya dengan kreativitas. Pertanyaan saya, jangan-jangan ciri Jogja atau ciri Jawa itu bukan keluaran produk atau keluaran seni budayanya, tapi jangan-jangan cirinya Jogja itu adalah sikap. Bisa jadi toh, jangan-jangan warisan budaya tak benda itu bukan tentang apa yang misalnya resep atau apa, jangan-jangan adalah karakter manusia Jogja yang selalu kreatif dan selalu mampu beradaptasi. Nyatanya bakpia yang impor dulunya saja bisa kita jadikan ikon. Kan bakpia dari Cina. Kenapa terus bakpia yang hijau isi maca itu sekarang kita tolak? Jangan-jangan sekarang perubahannya Jogja ngomongin tentang UMKM atau tentang sentra industri sudah ke kopi-kopi kayak gini. Tapi kopi bukan budaya kita, Mas. Budaya kita itu ngeteh, iya, tapi kan teh juga bukan dari Jawa. Kita dulu mengimpor bahkan bibit tanamannya. Sistem industrinya kita juga ngimpor dari sistem kolonial. Terus ngomong yang asli Jogja itu teh Nasgidel, berarti pembacaan kebudayaannya kurang panjang. Kalau sekarang kopinya bukan lagi kopi ditubruk, tapi kopi didertilatekan, ya enggak apa-apa toh. Kita enggak bisa loh meremehkan ini. Kalau teman-teman lihat perdebatan, orang sudah berburu menuju ke Wombats, ke Kobar, ke Space Roastery hanya untuk mencicipi hal seperti ini. Tapi sayangnya hal-hal seperti ini sering dibaca bahwa itu bukan bagian dari budaya atau wisata Yogyakarta. Konflik-konfliknya kan jelas. Street coffee mulai berkonflik dengan para pemangku kepentingan. Street coffee yang menyeruak di setiap jalan itu dipinggirkan. Padahal kalau kita lihat sisi positifnya kan banyak. Gen Z mempunyai ruang untuk nongkrong, industrinya tumbuh, untuk tidak lagi minum-minuman keras karena mereka ngopi. Nah itu kan sesuatu hal yang positif, tapi kan balik lagi, kadang-kadang kita gagal membaca gejala-gejala wisata di Yogyakarta. Kalau itu di embrace atau diembedkan dengan visi wisata, jangan-jangan potensi kita berikutnya di street coffee. Saya semalam nongkrong di kafe di Kota Baru, ada kali 150 motor tak hitung. Bayangkan kalau satu paling murah aja itu 30.000. Semalam kalikan 100 motor aja, berapa omset semalam? Lebih gede daripada angkringan yang kita romantisirkan. Nah itu kadang-kadang potensi-potensi kecil seperti ini yang jarang-jarang kita baca. Ini kan produk-produk hasil kreativitas, di mana ketika ada tren kopi, ketika selera masyarakat sudah mengenal kopi yang enak, anak-anak muda dengan segala kreativitasnya bisa mengkomodifikasikan ini menjadi produk yang akhirnya sekarang bernilai. Artis-artis Jogja itu sudah nggak makan soto, sekarang ngomongnya yuk ke Dirty Latte yang sana enak, di sana ada magic. Masalah udah ngombe magic toh, senengane kayak ngono kuwi.
Ngerti aku kopi, aku cah relevan modern nih. Next. Nah, kita juga kadang-kadang selalu melihat karena visi atau strategi-strategi wisata kita, kadang-kadang kita luput melihat fenomena-fenomena yang barusan terjadi atau sedang relevan atau sedang aktual. Mungkinkah hal-hal seperti di foto ini adalah wujud atau wajah wisata Jogja kita yang baru? Kita tahu kemarin GNFI barusan rilis data bahwa weekend kemarin di Prambanan Jazz ada 85.000 manusia yang datang ke Prambanan, sementara Kapanewon atau Kecamatan Prambanan itu orangnya cuman 55.000. Berarti kan ono bedol kecamatan ke situ toh. Atau hampir dua kali lipat. Minggu sebelumnya kita jangan lupa Prambanan diisi oleh puluhan ribu pelari maraton. Yang macetnya, eventnya di Prambanan macetnya wis saka Purworejo kemarin itu. Dari arah YIA itu sudah macet loh untuk ke Prambanan aja. Nah, street coffee, kemudian coba event olahraga atau wellness bayarnya 400.000. Yoga Day kemarin belum lama. Ini kadang-kadang juga event-event yang kecil dan tapi eksklusif gini gagal masuk ke data-data tentang spending, tentang length of stay. Tapi ternyata kan datanya ada. Prambanan Jazz harganya 1 juta lebih. Masuk Arjok tuh sekarang 100.000 lebih meskipun baru banyak konflik. Teman-teman di Arjok ya, yang kuat ya. Ikut lari aja sport tourism bayarnya mahal. Nah ini apakah ini mau kita baca sebagai wajah-wajah baru wisata ketika tren wisata sudah mengarah ke quality tourism, ke wellness tourism, sport tourism, festival tourism, atau sekarang trennya tuh art tourism, yang mana orang-orang di situ yang berkunjung memang segmennya memang kemudian terbelah di Jogja. Kalau secara sederhana di bahasa saya, segmen yang rakyat jelata dan rakyat jelita itu sudah tumbuh loh. Yang bis-bisan naik grup bis di sini nongkrongnya di Taman Pintar atau foto-foto di Malioboro dengan orang-orang yang tidak terdeteksi di jalan-jalan di Malioboro tapi berkunjung ke tempat-tempat ini. Yang mereka nggak mau lagi foto backgroundnya yang dibangun oleh Pok Darwis, love itu loh. Itu kan bagi mereka desa banget. Yang sekarang umurnya sudah tidak awet. Kan dulu kita tempat di spot-spot wisata selalu ada toh belakangnya love. Ikut-ikutan I love Amsterdam, I love YK. Yang foto kan kita lihat kelasnya, oh yang mau foto-foto di sana ya orang-orang seperti itu. Tapi orang-orang yang merasa terakses pengetahuan lebih, ya fotonya di dalam Arjok dong. Di karyanya yang dilempar cat itu dong. Foto-fotonya motret Niki, selfie belakangnya Niki kemarin di Prambanan Jazz. Gak lagi rebutan foto di Tugu, gak lagi rebutan sewa kostum di sepanjang Malioboro setiap Sabtu sama Minggu yang banyak sekali. Nah segmennya keterbelahan ini loh yang harus kita baca. Jadi kalau ngomong Jogja pariwisata datanya seperti ini kok. Sebentar ada loh perkembangan baru orang-orang seperti ini yang mungkin spendingnya besar sekali tapi belum termasuk dalam yang kita perhitungkan. Atau memang street coffee ini juga jarang-jarang kita baca berapa omsetnya, apa kehidupan sosial atau ada perkembangan. Jangan-jangan mereka di situ nanti terus memunculkan ide-ide baru kan kita nggak ngerti. Kita selalu duluan menghakimi daripada memberi kesempatan Gen Z berkumpul di street coffee ini. Nah itulah fenomena wajah-wajah. Kayaknya slide berikutnya terakhir deh. Yes, jadi kalau selalu di forum, saya sering sekali diundang di forum budaya, forum wisata. Jogja saiki ilang, Jogja ini mas wong Jawa ilang Jawa nih. Biasanya wong tua, gue masih ngomong kaya ngono terus, kosek Jogja yang mana? Bukankah Jogja itu selalu relevan? Kalau kita melihatnya Jogja bukan hanya tradisi masa lampau, meskipun saya ini hampir 20 tahun lebih berada di lingkungan kebudayaan akademis Jawa, tapi ya orang bagiku kebudayaan itu bukan yang terus kemana-mana aku harus pakai blangkon atau pakai jarik. Perubahan-perubahan yang relevan, yang aktual, yang relate dengan kehidupan hari ini itu ya salah satu karakter Jogja, yaitu masyarakatnya yang selalu mampu berubah, mampu kreatif dan peka
menerima dan mengolah apapun menjadi wujud Jogja barunya. Jadi kalau dibilang misalnya isu ya satu ya, tapi orang Jogja sekarang sudah tidak bisa ngomong basa Jawa Kromo lagi. Iya memang harus diakui, tetapi kan orang-orang yang memberikan label itu kan sering lupa siapa orang-orang atau sosok-sosok yang paling berpengaruh menyebarkan basa Jawa sekarang lewat grup dangdut, banyak dari Jogja. Sehingga lirik lagu berbahasa Jawa bisa didengarkan di Synchronize Pesta Pora. Itu kan mereka agen penyebar bahasa Jawa secara tidak langsung toh. Saya pernah naik angkot neng Manado, lagune guyon waton coba. Iko iso tekan kene. Nah itu kan yang luput, bahasa Jawanya punah. Kalau saya bilang enggak, bahasa Jawa sedang berubah. Sedang berubah ke arah-arah lain yang belum terdeteksi. Mungkin 20 atau 50 tahun lagi baru ada kajian, oh iya bahasa Jawa di pasca pandemi adalah bahasa Jawa yang penuh dengan idiom patah hati yang dipopulerkan oleh teman-teman Om Wawes, guyon waton, pendosa dan lain sebagainya. Nah ini loh perubahan-perubahan seperti ini loh yang jarang-jarang kita baca. Jadi kalau menurut saya yang itu bisa saja salah, tapi amatan saya Jogja tidak pernah berubah tapi selalu relevan, justru hanya selalu beradaptasi sesuai semangat zaman. Uniknya lagi yang lampau itu tidak pernah ditinggalkan di Jogja tapi terus dimasak oleh generasi-generasi sehingga wajah pariwisata atau wajah budaya Jogja itu selalu berdiri di dua kaki. Yo lampaune yo ayo, yo barune yo ayo. Jadi ada perkawinan antara keadiluhungan dan hal yang kontemporer itu adalah wajah-wajah uniknya Jogja. Coba Anda tetap nonton K-pop, nonton Niki, tapi kalau pas disuruh pakai dress code-nya wastra atau kebaya kan juga enggak apa-apa. Tidak serta-merta menjadi K-pop. Nah itulah uniknya. Nonton BTS janjian dress code-nya pakai wastra. Kui kan apa kemarin nonton Prambanan Jazz dandan bagusnya pakai kebaya. Kui kan unik toh, kui kan Jogja banget. Nah itu loh, jadi kekhawatiran tentang Jogja hilang Jogjanya itu kalau saya lebih memilih diksi atau kalimat bahwa Jogja selalu berubah, Jogja itu selalu relevan, akarnya tidak pernah hilang tapi selalu siap menghadapi globalitas. Sepertinya itu saja, terima kasih, saya Pak Sirar Salid.